Assalamualaikum. Berikut lanjutan pembahasan soal ALN tahun 2024 untuk kelas 7. Kita lanjut ke nomor 11. Yang ditanyakan adalah informasi yang dapat diperoleh pembaca dari kedua teks tersebut. Ini namanya teks ganda karena ada teks 1, ada teks 2. Dan informasi apa yang kita dapatkan? Mari kita baca dulu teksnya. Untuk teks 1. Air putih sangat penting untuk kesehatan tubuh. Mengonsumsi air yang cukup setiap hari membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh yang berperan dalam fungsi pencernaan, penyerapan nutrisi, serta menjaga suhu tubuh. Rata-rata orang dianjurkan untuk minum sekitar 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Selain itu, air juga membantu dalam detoksifikasi, membuang racun melalui urin dan menjaga kesehatan kulit agar tetap lembab. Namun kebutuhan air bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas fisik, dan kondisi cuaca. Misalnya orang yang berolahraga atau tinggal di iklim panas mungkin membutuhkan lebih banyak air. Jika tubuh kekurangan air bisa menyebabkan dehidrasi yang ditandai dengan gejala seperti sakit kepala, lemas, dan konsentrasi menurun. Kita baca teks 2. Es teh jumbo yang viral di TikTok tampak menyegarkan. Ternyata mengonsumsi minuman ini apalagi dengan tambahan gula tidak baik bagi kesehatan. Kandungan tanin dan polifenol dalam teh dapat menghambat penyerapan zat besi pada makanan. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya anemia. Sedangkan kandungan gula dalam satu bungkus es teh jumbo yang berisi 2-3 liter mengandung 12-18 sendok makan gula atau setara 120 hingga 180 gram. Takaran ini melebihi anjuran asupan gula yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Oleh sebab itu, es teh jumbo dapat meningkatkan risiko obesitas dan penyakit diabetes mellitus karena kandungan gula yang tinggi. Konsumsi es teh jumbo secara berlebihan tentu bertentangan dengan gaya hidup sehat melalui minum air putih. Pernyataannya ada 4, manakan informasi yang sesuai. 1. Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi pembaca agar terhindar dari diabetes mellitus. Betul ya? Di sini kita cari tahu tentang penyakit diabetes mellitus melalui teks 2. Kemudian teks 2. Informasi tersebut menginspirasi pembaca untuk melakukan gaya hidup sehat dengan mengurangi minuman manis. Ya, di sini benar ya. Di sini ada gaya hidup sehat. Nah, kemudian yang nomor 3, informasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan pemerintah untuk membatasi penjualan es teh jumbo. Di sini tidak dibacakan tentang membatasi penjualan, tidak dibahas ya. Pembaca dapat menentukan alamat pengaduan jika menemukan es teh jumbo menggunakan pemanis buatan. Ini tidak ada alamat pengaduan, sehingga jawabannya 1 dan 2. Ini A. Sekarang nomor 12. Ringkasan. Ini kan adalah ringkasan. Ringkasan, bagaimana cara mencari ringkasan? Ringkasan itu ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, terus yang digabungkan jadi 1 dan urut. Nah, kita lihat dulu ide pokok paragraf 1, mau nggak mau kita baca dulu ya teksnya ya. Nomor 12. Pemerintah akan memberlakukan kebijakan baru terkait pembelian bahan bakar bersubsidi termasuk Pertalite yang efektif mulai 1 Oktober tahun 2024. Kebijakan ini didasarkan pada revisi Peraturan Presiden Perpres Nomor 191 Tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual ecer bahan bakar minyak. Kebijakan ini akan mempengaruhi baik pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pembatasan penggunaan Pertalite ini tidak berlaku untuk semua kendaraan. Mobil dengan kubifikasi mesin di bawah 1.500 cc masih diizinkan menggunakan bahan bakar bersubsidi ini. Pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak BBM di masa mendatang, mengingat konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat. Dengan batasan tersebut diharapkan subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan. Mobil dengan mesin besar di atas 1.500 cc yang biasa dimiliki oleh kalangan atas diarahkan untuk menggunakan bahan bakar yang lebih sesuai dengan kapasitas mesin dan kondisi ekonomi pemiliknya. Ringkasan manakah yang merupakan ringkasan yang tepat? Kita lihat dulu satu persatu pilihannya. Yang A. Ini di sini ada, kita lihat dulu paragraf 1 ya, kalimat utamanya ada di sini. Pemerintah akan memberlakukan pembelian bahan bakar bersubsidi. Nah, ini ada kata memberlakukan
kebijakan baru terkait penggunaan bahan bakar ya. Kemudian yang B, pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi. Ini untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak di masa mendatang. Nah, manakah ringkasannya? Yang A, pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak BBM di masa mendatang mengingat konsumsi BBM subsidi terus meningkat. Ini hanya ada di paragraf 2 saja. Ini aja di paragraf 2. Jadi, ya. Yang B, pemerintah melakukan larangan penggunaan bahan bakar Pertalite untuk mengurangi bahan subsidi dan bakar masa mendatang. Ini paragraf 1 ini ada kebijakan baru ya. Yaitu kebijakan apa? Larangan penggunaan BBM Pertalite untuk mengurangi subsidi bahan bakar. Jadi yang kita lihat yang C dulu. Mulai September 2022, pemerintah melakukan pelarangan penggunaan bahan bakar Pertalite bagi mobil berkapasitas di atas 1.500 cc. Kemudian yang D, pemerintah melakukan larangan penggunaan bahan bakar Pertalite agar lebih sesuai dengan kapasitas mesin dan kondisi ekonomi miliknya. Ini ada di paragraf kedua. Kalau mulai September 2022, ini bukan 2002, di sini ada 2024. Tidak dibahas ya. Kemudian yang B, pemerintah melakukan larangan penggunaan bahan bakar Pertalite untuk mengurangi bahan subsidi bahan bakar. Di sini ada pembatasan ya sebenarnya, ya bukan pelarangan ya, ada pembatasan. Jadi yang sesuai yang B ya. Jadi ada di paragraf 1. Jadi rumus ringkasan ini rumusnya ini ada di paragraf 1 ditambah ada di paragraf 2. Kemudian ini urut. Urut. Jawabannya sesuai adalah yang B. Dan nomor 13. Ini ditanyakan berdasarkan teks tersebut manfaat etol. Manfaat etol dengan berdasarkan pernyataan. Nah, kita baca dulu teksnya mana yang sesuai. Kartu e-tol adalah alat bayaran elektronik yang digunakan untuk transaksi di gerbang tol. Dengan kartu ini, Anda dapat bayar biaya tol secara otomatis tanpa harus berhenti untuk membayar dengan uang tunai. Sistem ini meningkatkan efisiensi perjalanan dan mengurangi waktu antrian di gerbang tol. Kartu e-tol dapat diisi ulang dengan saldo sesuai dengan kebutuhan perjalanan Anda. Mengisi kartu e-tol sangat penting untuk memastikan kelancaran perjalanan Anda di jalan tol. Kartu e-tol memudahkan proses pembayaran tol tanpa menggunakan uang tunai, namun saldo kartu harus selalu diperbarui agar tidak mengalami kendala saat bertransaksi di gerbang tol. E-tol Card merupakan hasil kerjasama antara Jasa Marga dan Bank Mandiri di bidang lalu lintas, terutama dalam berkendara di jalan tol. Jika melihat tampilan kartu ini sudah jelas e-tol Card memang dibuat khusus untuk bayar tol. Namun, kartu tersebut nyatanya bisa juga digunakan untuk bayar tempat parkir, Transjakarta, MRT, hingga bayar belanja di toko-toko yang menerima sistem bayar e-tol Card. Dibandingkan dengan e-money, keduanya punya fungsi yang sama, namun institusi penerbitnya berbeda. E-money diterbitkan oleh Bank Mandiri tanpa kerjasama dengan perusahaan lain, sedangkan e-tol Card diterbitkan Bank Mandiri bekerjasama dengan perusahaan operator jalan tol. Untuk mengisi saldo e-tol Card mudah di mana saja dan bisa dilakukan di ATM Bank Mandiri hingga e-commerce. Nah, kita lihat pernyataan-pernyataan ini mana yang merupakan manfaat dari e-tol. 1. Tidak dapat diisi ulang. Jelas tidak ya, tadi ada diisi ulang. Sebagai hasil kerjasama antara Jasa Marga dan Mandiri dalam berkendara di jalan tol. Apa? Ini tidak disebutkan. Semua alat yang digunakan untuk bayar biaya perjalanan melalui jalan tol di seluruh Indonesia. Ya, betul ya. E-tol ini untuk membayar alat digunakan untuk membayar biaya perjalanan melalui jalan tol. Betul. Dapat digunakan sebagai alat belanja. Ya, tadi bisa di sini ada untuk bisa digunakan untuk belanja. Nih. Nah, tadi jawabannya yang D. Nomor 14. Ini apa yang menjadi faktor pendukung Anda menduduki posisi tersebut? Apa yang menjadi faktor pendukung Ananda menduduki posisi tersebut? Ananda seorang gadis asal Yogyakarta berlatih keras selama bertahun-tahun untuk menjadi atlet renang terbaik di daerahnya.
Setiap hari ia menghabiskan berjam-jam di kolam renang, berlatih dengan tekun di bawah pimpinan pelatih. Dukungan keluarga dan tekad kuat Ananda membuatnya semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan. Ketika lolos ke ajang Pekan Olahraga Nasional PON di Jakarta, Ananda tahu bahwa ini adalah kesempatan besar baginya untuk membuktikan kemampuan. Di tengah tekanan dan persaingan ketat, Ananda tetap fokus pada tujuan utama, yakni meraih medali emas. Saat hari perlombaan tiba, Ananda tampil dengan penuh percaya diri. Ia berhasil menyelesaikan lomba dengan catatan waktu terbaik, meninggalkan lawan-lawannya jauh di belakang. Suara sorak-sorai penonton bergema di seluruh stadion saat namanya diumumkan sebagai peraih medali emas. Keberhasilan itu tidak hanya menjadi karena kerja keras dan disiplin yang tinggi, tetapi juga karena dukungan tak henti-hentinya dari keluarga dan pelatih yang selalu setia mendampingi. Medali emas yang diraih pada PON menjadi puncak dari perjuangannya selama ini. Nah, yang menjadi faktor utama mendukung Ananda menduduki posisi tersebut. Satu, dukungan dari keluarga dan pelatih, betul. Persaingannya tidak terlalu ketat, bukan. Nasional tadi itu disebutkan lawan-lawannya banyak, disiplin dan kerja keras dalam latihan. Ya, betul. Cuaca yang mendukung saat perlombaan. Tentu saja cuaca ini tidak ada hubungannya dengan lomba renang ya. Jadi jawabannya nomor 1 dan 3. Yang B. Nomor 15. Nah, bacalah teks berikut ya. Di sini pernyataan yang menunjukkan bahwa uang digital berpotensi menjadi bahan pengganti uang kertas. Di sini ada teks, ada pernyataan. Kita baca dulu teksnya. Uang digital kini semakin banyak digunakan di berbagai negara sebagai alat transaksi yang praktis dan efisien. Melalui aplikasi pada ponsel pintar, seseorang dapat dengan mudah melakukan pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Kecepatan dan keamanan yang ditawarkan oleh uang digital menjadi daya tarik utama bagi masyarakat modern. Selain itu, uang digital juga meminimalisir risiko kehilangan atau pencurian yang lebih sering terjadi pada uang fisik seperti kertas dan koin. Di beberapa negara, penggunaan digital bahkan telah mendominasi transaksi sehari-hari. Banyak pihak berpendapat bahwa uang digital berpotensi menggantikan uang kertas di masa depan. Hal tersebut dibuktikan dengan pemerintah dan institusi keuangan yang terus mengembangkan teknologi yang mendukung sistem bayaran digital. Dengan semakin canggihnya teknologi dan meningkatnya kenyamanan pengguna, tak sedikit yang meyakini bahwa era uang kertas bukanlah tanpa uang kertas bukanlah hal yang mustahil. Kita lihat mana yang menunjukkan pernyataan tadi. Uang digital mengurangi risiko kehilangan atau pencurian fisik. Ya. Pemerintah harus terus mengembangkan teknologi untuk pembayaran digital. Uang digital kurang memudahkan masyarakat dalam menggunakan transaksi. Bukan ya, pada nyatanya ini kan mudah-mudahkan masyarakat, bukan kurang. Banyak negara yang menggunakan uang digital buat keperluan transaksi sehari-hari. Ya, ini benar. Ya. Dan uang digital meminimalisir risiko ya, bukan meminimalisir risiko kehilangan atau pencurian yang lebih terjadi pada uang fisik. Ya, ini meminimalisir sebenarnya ya, meminimalisir juga bisa untuk agar tidak terlalu banyak kehilangan ya. Tapi ini karena dia harus memilih 2, maka jawabannya yang 2 dan 4. Karena 1 dan 3 tadi 3-nya bukan ya. Oke, kita lanjut nomor 16. Kesimpulan dari infografis tersebut, ingat yang namanya simpulan itu mencakup semua. Mencakup semua. Nah, lihat nomor 16 tadi. Mobil yang dilarang konsumsi Pertalite dimulai dari September tahun 2022. Ini sini kalian bisa membaca ada Toyota Fortuner, Alphard, dan seterusnya. Kemudian pembatasan BBM Pertalite sejalan dengan rampungnya revisi peraturan Presiden. Tujuannya supaya jumlah subsidi bahan bakar minyak BBM tidak terlalu besar di kemudian hari. Simpulannya yang A, semua jenis mobil di Indonesia tidak diperbolehkan mengisi Pertalite. Kalau semua jenis enggak ya, karena masih ada yang diperbolehkan. Mobil yang dilarang memakai Pertalite dan hanya mobil yang memakai Pertalite dan hanya listrik yang diperbolehkan mengisi Pertalite. Bukan.
Mobil dengan kapasitas mesin 2.500 justru ini malah yang boleh ya. Bukan. Yang D, mulai September 2022 mobil dengan kapasitas di atas 500 tidak diperbolehkan. Nah, sesuai ini dari jawabannya yang D. Demikian tadi pembahasan soal nomor 11 sampai dengan 16. Terima kasih.